berdasarkan garis keturunan, nggak ada. Di situ pertarungan gitu. Walaupun berlaku senior junior. Iya. Nah, kalau di PDI Perjuangan kan ya boleh dibilang ini sesungguhnya ya partai keluarga. Kemudian Pak Fuad Hasan gitu. Pak Fuad Hasan. Mantap. Nah, itu dapatnya di situ. Tetapi kan pada realitas sekarang presiden syarat pendidikannya apa? SMA. Nah, kenapa SMA? Ya kalau kita balik lagi ke belakang pembuatan undang-undang ya. Syarat 40 itu ternyata patokannya adalah Nabi Muhammad ketika jadi nabi. Boleh, harus, tetapi jangan sampai melanggar konstitusi. Nah, disitulah kemudian dia anak presiden. Boleh nggak dia maju calon presiden, calon wakil presiden? Oke, welcome to Total Politik. Dan kali ini kita sudah bersama Mingguan bersama Mr. Q. Ya, ini gue lagi pikir acara apa nih kita namanya ya. Ya, apa namanya? Kalau dulu kan Pange teman kita ada Pangeran Mingguan. Membaca arah atau jangan jangan. Itu TV era dulu Kupas Tuntas Rizal Mustari itu. Pacaran judulnya TV banget ya. Iya. Sorry. Membaca arah. Derap hukum. Gua orang jadul sih masih ya. Generasi analog, TV analog. Sorry, bahkan sempat hitam putih. Ya. Film Space Ghost hitam putih. Waduh. Nanti pasti ada komen. Dia pemain FTV jadi nggak ngerti film Space Ghost hitam putih. Space Ghost itu apa Mr. Q? Ada politik. Film kartun. Film kartun zaman gua anak-anak tahun 70-an akhir 80-an. Tiap sore itu ada film. Nah, kalau di Kalimantan Tengah itu di Palangkaraya kan bahasa Banjar lah, nyebutnya kemos dulu. Ya, saya contohin adegannya ya. Space Ghost. Itu hitam putih itu. Hitam putih, sempat hitam putih. Tahun 80-an kan baru TV itu mulai color gitu. Iya. Saya ingat dulu bapak saya tuh TV hitam putih ya, mereknya Grundig kalau nggak salah. Grundig. Ya, bukan Gundik ya, Grundig ya. Nggak tahu. Bapak saya Gold Star juga ada dulu ya, Gold Star Digitech ya kalau nggak salah ya. Oh, Jepang. kalau LG Gold Star itu tuh baru tahun 90-an. Dulu sekarang namanya LG, dulu Lucky Gold Star. Lucky Gold Star. Disingkat jadi LG. Nah, tahun 80-an itu bapak saya beli TV warna itu beli TV second lah. Grundig itu. Grundig itu. Bukan Gundik ya. Bukan Gundik. Kalau Gundik merek Indonesia. Kalau Gundik hanya bisa sekali tayang. Kalau Grundig bisa lama. Itu apa teori lu tuh? Baru bisa lama dan bisa sekali tayang nih. Karena kan Grundig itu bisa ditayangin lama, kita bisa pakai lama. Sebenarnya generasi Kalau kita, kan belum tentu generasi bisa. saya ini adalah generasi yang perkembangan teknologinya paling cepat, paling pesat. Wah, luar biasa, paling cepat. Transformasinya luar biasa, dari pita kaset jadi Laserdisc, kemudian video, CD, ya, Betamax. kemudian apa dulu yang pakai USB segala macam itu. Oh iya, MP3 gitu. Sampai sekarang Walkman ya. Iya, luar biasa. Jadi memang sejarah hidup manusia itu dia mengalami percepatan teknologi. Dari kalau zaman dulu teknologi A ke teknologi B perlu misalnya 10.000 tahun, 5.000 tahun. Ke teknologi berikutnya perlu 2.500 tahun. Teknologi berikutnya 1.000 tahun. Generasi kita ini 100 tahun, 200 tahun, 100 tahun, bahkan belakangan makin 50 tahun, 20 tahun sudah luar biasa percepatannya. Jadi kita hidup di dunia yang sangat berbeda dengan 100-200 tahun yang lalu. Gitu. Saatnya anak muda. Masuk tuh barang. Hah? Enggak, ini kan anak muda semua kan? Iya. Anak muda semua ini. Mr. Q pun masih muda. Iya. Kalau dihitung dari umurnya Opung Panda. Iya, betul. Jauh. Masih panjang kau. Oppo pada tahun depan 13 Februari 80 tahun. Iya, bahkan Bahlil Lahadalia waktu mau jadi diwacanakan calon ketua umum itu dengar-dengar tuh oleh senior ya, itu ada seniornya gitu kan, dia bilang, abang dulu lah, kau kan masih junior. Umur 47 masih junior. Jadi dan udah menteri pula kan. Udah menteri pula masih dibilang junior. Itu kalau di Golkar kan begitu. Iya, abang dulu lah. Jadi muda tua ini di setiap community itu relatif banget ya, Maksud saya kan begini, akhirnya kan di partai-partai yang sudah existing, muda itu kan
udah tua sebetulnya gitu. Nah iya, sehingga memang kita menjadi wajar apabila ada anak-anak muda yang betul-betul usia 20-an, 30-an, kemudian ya kita bikin partai sendiri aja lah. Jangan ikut partai yang ada gitu. Biar cepat ini ya, turnover ininya, tour of duty-nya biar Karena cepat. kalau dia mau mengelola organisasi itu dan dia masuk ke partai yang besar, dia akan jadi junior banget. Bayangkan lagi seorang Bahlil udah pengurus sekian tahun, usia 47, udah menteri, udah ketua ini ketua junior. Iya. Bang, nggak usah gitu. Zaman-zaman waktu kayaknya nggak begitu lama deh. Ketua-ketua OKP kepemudaan itu juga usianya 40 tahunan, ada yang 50 ya kan. Tapi kita fokus soal partai ya, soal partai itu. Jadi sebetulnya memang bisa dipahami kenapa ada anak-anak muda yang kemudian ya betul-betul merintis jalannya sendiri, merintis organisasinya sendiri. Dengan agar slogan anak muda itu betul-betul bisa merefleksikan konten dari organisasi tersebut gitu. Itulah menurut saya konteks kelahiran dari adanya PSI itu gitu. Karena partai-partai yang lain kalau usia muda itu nggak akan punya tempat, nggak akan punya peranan yang strategis dan signifikan. Dan jangankan menjadi pimpinan, jadi anggota DPR pun juga akan nomor jauh-jauh itu ke belakang gitu. Dan akibatnya nggak jadi. Walaupun sistem proporsional terbuka, tapi sebagian pemilih kita itu, jadi gini, sebagian pemilih kita itu nyoblos partai. Kemudian sekitar sebagian lagi nyoblos caleg gitu. Nah, yang nyoblos nama caleg ini saya kira mungkin 25-30% itu dari 100% itu ya, yang nyoblos perolehan suara partai itu masih berdasarkan naluri nomor urut gitu. Yang di atas tuh masih terbantu oleh posisi dia di nomor urut. Karena kan langsung kelihatan kan. Jadi saya misalnya mau Golkar gitu, saya mau nyalek, pilih caleg juga. Ya yang di atas otomatis kurang. Iya. Refleks psikologisnya gitu ya. Iya, ada kecenderungan begitu. Kalau di Golkar muda 47 pun dibilang masih junior ya. Junior, artinya masih muda. Masih Dinda juga. Dinda dulu. Abang dulu lah ya kan. Kau injak dulu Bupati Rinda. Kan? Pak Agun Gunanjar Sudarsa di Dapil Jawa Barat. Legend berapa saya lupa. Legend kepemiluan tuh. Iya, memang gak heran disebut legend. Udah 6 kali dia jadi anggota DPR di situ. 6 kali? 6 kali. Seingat saya 6 kali. Daerah Banjar, terus kemudian Ciamis itu udah 6 kali. Gitu. Emang kali politik ini belum dianggap cukup senior juga untuk jadi ketua umum gitu kan? Kalau ketemu senior satu lagi, ketemu senior yang satu tadi, akan diomongin sama Dinda juga. Dinda, ya, kau masih junior, abang dulu senior. Udah 6 kali anggota DPR. Udah 6 kali anggota DPR. Iya. Bagus. Saya kan begini, kita yang kan merumuskan otonomi daerah kita gitu. Saya kan nggak mau ngomong-ngomong yang normatif kan. Kita ambil contoh-contoh yang real ya, contoh-contoh yang nyata gitu. Dan itulah contoh-contoh nyata yang saya ceritakan ini. Kalau di PDI Di PDI, kalau PDI itu kalau bicara anggota DPR, ya saya kira anak muda masih bisa lah ya, gitu ya, lebih terbuka dibandingkan dengan Golkar. Tetapi kalau bicara kepemimpinan di Partai Golkar, menurut saya, kepemimpinan di tingkat nasional, menurut saya itu justru sudah, sudah ada pakem bahwa ini anaknya Bung Karno, gitu, atau keturunan Bung Karno. Jadi ascribe status, bukan achieve status, ya. Nah, itu justru beda dengan Golkar. Golkar ini tidak ada tuh berdasarkan garis keturunan, nggak ada. Di situ pertarungan gitu. Walaupun berlaku senior junior. Iya. Nah, kalau di PDI Perjuangan kan ya boleh dibilang ini sesungguhnya ya partai keluarga beneran. Kalau mau pakai istilah yang lagi rame ya politik dinasti itu ya sebetulnya contoh par excellence-nya kalau mau saya di PDI Perjuangan. Coba bisa nggak membayangkan sekarang ketua umum PDI Perjuangan bukan garis keturunan Bung Karno? Mungkin nggak? Rasa-rasanya sulit. Itu garis keturunan Bung Karno mengusulkan nama Pak Jokowi kemarin di Kompas ya baca. Pak Guntur ya. Iya. Tetapi kalau ditanya kepada internal PDI Perjuangan, para pemilik suara mungkin nggak. Menurut saya itu nggak ada tuh di kepala mereka atau cuman minoritas. Dan di kepala pimpinan PDI Perjuangan pada hari ini hemat saya, ya harus keturunan. PDI Perjuangan ini kan mirip dengan Partai Kongres di India ya. Jadi keturunannya Jawaharlal Nehru gitu. Jadi kakeknya, anaknya, cucunya. Pada hari ini misalnya kita bicara siapa penerus Bu Megawati. Menurut saya nggak akan keluar dari 2 nama. 2 anaknya Bu Mega yang berkiprah di politik, yaitu Puan dan Prananda gitu. Jadi sebetulnya memang yang diusulkan oleh Pak Guntur ya, itu sebetulnya
tidak menggambarkan yang di dalam. Dan memang saya nggak pernah ngelihat Pak Guntur itu sebagai bagian mainstream dari pemikiran PDI Perjuangan. Tapi punya gitu. terah. Iya, beliau punya terah, tetapi bukan bagian dari pengambilan keputusan di Tapi PDI Perjuangan. agak mirip ya, karena Bu Mega dengan Jadi kakak adiknya sendiri sering juga kita lihat silang pendapat dan beda spektrum politik. Sama Bu Rahmat kita lihat gimana kan Bu Mega. Kalau Demokrat gimana Demokrat? Demokrat kan berusaha dibangun juga sebagai sebuah partai yang ascribe status ya, di mana pendirinya Pak SBY, lalu kemudian dilanjutkan dengan anaknya, antara Ibas dengan AHY kan, titah dari Pak SBY kan, dan Bu Ani larinya ke AHY. Walaupun saya pribadi menganggap sebetulnya pencarian terhadap the new SBY itu tidak relevan dalam konteks AHY, karena secara pangkat beda jauh, secara elektabilitas beda jauh. Sebetulnya Demokrat itu harusnya memasuki strategi baru dalam membangun partai, bukan mengandalkan kepada figur populer, tetapi pada pembangunan institusi. Dan dalam konteks itu sebetulnya menurut saya yang lebih diterima dan lebih punya potensi untuk berkembang itu sebetulnya adiknya Ibas gitu. Kenapa tuh Mr. Q? Ya karena Ibas kan tidak diproyeksikan sebagai seorang SBY yang tinggi, gagah, ganteng gitu kan. Terus kemudian ya figur yang sangat populer, enggak. Tapi di sisi yang lain, seorang Ibas, dia berproses. Dia jadi anggota, dia jadi sekretaris Partai Demokrat, dia jadi ketua fraksi, dia sudah di dalam sistem sekian lama. Kalau bicara pencapaian politik, Ibas itu di atas AHY. Ya, di atas AHY. Pak AHY pernah jadi anggota DPR? Enggak. Jabatan publik tertinggi seorang AHY adalah mayor. Ibas pernah ketua fraksi. Itu pangkat Mr. Q, bukan jabatan Mr. Q. Jabatannya Danyon apa? Oh, Danyon, oke, mohon maaf, makasih. Terima kasih. Saya luruskan dulu. Ya, mohon maaf. Iya. Mr. Q ini berpikirannya terlalu sipil ya. Iya. Jabatan sama dengan pangkat sama dengan jabatan. Agak kurang paham dengan struktur dan hierarki di. Nah, jadi tadi menarik tuh. PDI ternyata partai yang ascribe, ya kan? Demokrat yang ascribe, Golkar ini juga ascribe terbuka ya. Semi. Ada dinasti, tapi tarung bebas. Iya, oligopoli. Open, tetapi ada dominasi kalangan senior lah. Kalau kita pakai istilah agak jahil-jahil ya, gerontokrasi gitu. Kekasangan para orang-orang tua. Gitu. Jadi senioritas itu sangat penting. Partai konservatif di Indonesia itu kayaknya Golkar ini kayaknya. Ya, betul. Dan sebetulnya kan itu bisa dipahami karena pada waktu zaman Orde Baru sekian puluh tahun, boleh dibilang ya partai yang betul-betul punya ruang untuk berkembang, bergerak, kemudian berprestasi itu cuman Golkar. Sehingga semua sumber daya politik waktu itu kan kumpulnya di Golkar. Dan kombinasi antara senior dan junior ini udah di pairing ya Bang, dari zaman dulu kan. Kalau misalnya kita lihat waktu zaman Pak Sarwono, dia inget dia umur 35 apa 36 baru jadi anggota DPR satu periode, tiba-tiba ditunjuk untuk jadi sekjen Golkar waktu itu kan, mendampingi Pak Wahono. Pak Sarwono ya. Iya, berikutnya Pak Rahmat Witoelar yang juga relatifly seangkatan lah, masih muda juga. Dan mereka punya anak-anak muda kayak Akbar Tanjung waktu itu, siapa lagi ya? Yang di bawah dia siapa lagi? Ya, yang sekarang juga udah tua juga ya. Pokoknya jadi dulu itu muda. Kenapa kemudian senior dominan? Karena memang terlalu banyak orang yang ngumpul di situ sehingga antriannya panjang. Gitu. Nah, tapi lama-lama ketika masuk zaman reformasi, ketika partai itu sudah banyak, ini norma yang sudah terbangun ini tetap nggak berubah gitu loh. Bahwa ya urut kacang dulu. Ya, abang kasih satu kesempatan kali lagi inilah gitu. Ya bang. Tahu-tahu pemilu berikutnya ngomong yang sama lagi. Abang sekali lagi lah. Ada seperti itu. Jadi memang kalau di Golkar kalau mau jadi anggota DPR, mau punya jabatan, itu kayaknya faktor usia itu ini deh. Korelasinya tinggi deh. Nggak ada cerita tuh Anda muda banget lalu kemudian punya jabatan tinggi di partai itu susah. Susah. Kan sempat ada kabar juga terakhir nih ya, selentingan Mas Gibran tuh diisukan juga diproyeksikan akan bergabung dengan Golkar kalau misalnya hal-hal yang tidak terduga terjadi dengan dia dengan PDI Perjuangan gitu. Menurut Mr. Q lihat Mas Gibran potensi di Golkarnya ini akan akan menjadi Gibran yang baru yang lebih cepat naiknya, atau seperti Gibran yang di PDI Perjuangan aja yang jadi anggota biasa aja gitu? Pertama tergantung kepada keputusan MK ya, apakah misalnya lolos atau tidak. Kalau misalnya tidak ada ruang untuk maju sebagai calon wakil presiden,
menurut saya harus nunggu perkembangan politik berikutnya. Apakah misalnya dia akan maju calon gubernur Jawa Tengah atau gubernur DKI Jakarta, begitu. Kalau di Golkar itu kan jabatan-jabatan di internal partai juga biasanya punya kaitan dengan jabatan di pemerintahan, jabatan di luar. Gitu. Pak JK yang istilahnya itu bukan posisi sentral di jabatan Golkar pada tahun 2004, begitu dia menang Pilpres bersama dengan SBY kan, akhirnya justru semua orang Golkar minta dia jadi jadi ketua umum, begitu. Mengalahkan Bang Akbar yang berhasil memenangkan Golkar jadi juara satu pemilu ya, Bang? Betul. Dan Bang Akbar pada masa memimpin Golkar pada masa sulit, ya kan. Jadi tergantung pertama keputusan MK, yang kedua tergantung misalnya maju nih sebagai calon wakil presiden di 2024, tergantung kepada hasil pemilunya, menang atau kalah. Kalau menang misalnya jadi calon wakil presiden, jadi wakil presiden, ya pasti akan punya posisi yang penting ya. Karena Partai Golkar itu salah satu cirinya kan dia orientasinya itu kepada pemerintahan. Jadi bintang terang itu akan ditempatkan menjadi posisi sebagai ketua umum. Menurut saya kalau Gibran betul-betul jadi wakil presiden, ini akan mengulangi, kalau belajar di sejarah, mengulangi peristiwa atau cerita Pak JK, di mana kemudian dia bisa jadi ketua umum. Meskipun bukan tokoh sentral tadi yang punya tradisi di Golkar lama gitu ya. Ya, bisa saja dia akan diminta untuk jadi ketua umum kalau belajar dari pengalaman Pak JK. Walaupun ya belum pasti juga, belum tentu juga. Bisa juga dia mengambil rute seperti Pak Jokowi kan, di mana Pak Jokowi itu tidak menjadi ketua partai apapun juga gitu. Walaupun dalam konteks Pak Jokowi memang agak berbeda karena di PDI Perjuangan. Balik lagi PDI Perjuangan tadi kan untuk jadi pimpinan itu kan harus ascribe statusnya Soekarno, harus ada biologisnya Bung Karno gitu. Kalau di Golkar kan nggak ada. Tapi kan Pak Jokowi juga tidak memilih jadi jadi ketua Golkar atau take over PDI Perjuangan. Ngomong-ngomong menurut saya begini, misalnya ada yang mengatakan Pak Jokowi berkhianat, ini anaknya memimpin PSI. Pak Jokowi ini nggak loyal, nggak sopan gitu kan. Kalau menurut saya justru Pak Jokowi sopan banget. Karena sebetulnya kan bukan nggak ada tuh elemen-elemen atau orang-orang yang mengatakan Pak Jokowi take over atau maju calon ketua umum pada saat Munas PDI Perjuangan tahun 2000 berapa? 2015 barangkali atau 2020 misalnya begitu. Bukan nggak ada ya yang menyampaikan pikiran-pikiran itu. Ya? Pasti suara itu selalu ada. Tapi kan Pak Jokowi kan tidak maju istilahnya. Nggak mengentertain aspirasi itu. Tidak bertarung ya, tidak bertarung kemudian. Seperti mungkin ada beberapa yang lain yang mencoba bertarung di dalam internal PDI Perjuangan. Ya mungkin PNBK itu teman-teman kayak siapa? Laksamana kalau PNBK partai apa ya? Mas Eros ya? Kalau Laksamana itu sama Roy Janis itu PDP kalau nggak salah. PDP, Partai Demokrasi Perjuangan. Waktu itu saya kritik itu. Lambangnya banteng tapi coret-coret gitu, banteng coret gitu. Gimana mau jagoan bantengnya banteng coret gitu. Kalau kata Opung Pandai itu banteng kurus, gimana mau bertarung mau menang. Kurus, gitu. Ya kalau kata orang desa itu ini waktu gua riset dulu itu banteng ruwet gitu. Banteng ruwet ya benar. Iya, itu banteng yang kurang merakyat, terlalu jenih. Konstituennya rakyat banget kan gitu kan. Iya, bisa yang gampang aja jelas banteng tuh gede lalu hidungnya putih gitu. Nah itu. Jadi ini kecanggihan, makanya nggak bisa besar suaranya. Sederhana aja, udah dari gambarnya udah salah itu. Secara konsep udah salah. Tapi memang yang terpenting juga adalah selama ini memang belum pernah ada splinter group dari PDI Perjuangan itu yang punya tokoh yang memang populer sekali di masyarakat, belum pernah ada. Dulu Mas Guru sempat mau mencoba ya, kalau nggak salah 2000 berapa itu PSQ ya? Saya nggak tahu itu. 2004 2005 waktu melawan Bu Mega tapi akhirnya mundur. Ya, tapi seingat saya Pak Mas Guru pun juga bukan orang yang paling populer ya di dalam konteks nasional. Jadi karena dalam konteks misalnya begini, pokoknya yang lawan Bu Mega itu kalah misalnya kan gitu. Nggak berhasil gitu. Ada benarnya kalau bicara contoh-contoh seperti PNBK, PDP gitu, itu ada benarnya. Tetapi juga ada penjelasannya. Bukan karma ya, tapi karena menurut saya karena memang ya mereka nggak punya tokoh.
Jangankan bicara tokoh, bikin logo partai aja salah. Itu dia, gitu. Jadi, jangankan orang seperti Mas Eros atau misalnya Laksamana Soekardi, Rahmawati dan Sukmawati pun mendirikan partai, walaupun nama belakang mereka Soekarno, tapi kan pilihan dukungan masyarakat tuh nggak ada, gitu. Bahkan hal yang paling basic adalah, saya ingat kok survei-survei pada tahun 2004 itu, ya partai-partai ini nggak dikenal. Kenapa suaranya kecil? Ya wajar karena nggak dikenal. Yang kenal pelopor di bawah 10%. Ya kenal PNI Sukmawati di bawah 10%. Sementara pengenalan kepada PDI Perjuangan 99% gitu. Jadi sebetulnya ini semua bisa dijelaskan dengan angka-angka gitu loh. Jangan-jangan makin banyak yang pakai logo banteng ini PDI Perjuangannya yang makin naik kan? Iya. Dikira sayap organisasi sama rakyat kan? Iya. Nah tapi begini, kalau kita bicara demokrasi, sekali lagi sebetulnya pengalaman PDI Perjuangan, pengalaman Bu Mega, itu menunjukkan dengan sangat jelas bahwa keputusan itu ada di tangan rakyat kok. Bukan di tangan elit. Elit bisa aja bikin partai. Anak Bung Karno bisa bikin partai. Tapi yang dipercaya, yang dipilih oleh masyarakat mana? PDI Perjuangan. Ya ini kan kita lagi balik cerita, ini hari ini keluar keputusan MK kan. Ya, ini kita sambil pantau-pantau. Iya, sambil pantau-pantau kan gitu. Jadi kalau kita bicara mengenai demokrasi, menurut saya memang kata kuncinya itu adalah, atau politik dinasti, menurut saya kata kuncinya itu adalah pilihan rakyat kok. Ya. Sejauh rakyat bisa memilih, bebas memilih, maka kemudian itu adalah demokrasi. Gitu. Nggak ada jaminan seorang anak pejabat akan terpilih. Saya kan pengalaman di pilkada banyak sekali. Ada banyak kasus di mana kemudian anaknya pejabat, keluarganya pejabat itu tidak terpilih. Ya. Kabupaten Barito Selatan, bapaknya udah 2 kali, anak apa istrinya maju, kalah. Kemudian di Jawa Barat, kalau tidak salah Sumedang, Don Murdono, keponakannya kalau nggak salah maju kalah gitu. Saya terbuka aja nih. Yeah. Waktu itu mohon maaf Pak Don ya, cerita untuk pendidikan publik. Beliau punya beberapa nama itu, bagian dari keluarga untuk disurvei. Nggak ada yang bunyi. Saya bilang Pak, jangan keluarga Pak, nggak ada yang bunyi nih Pak. Karena ujungnya kompetisi Barito Selatan itu juga saya mengatakan Pak jangan Pak, nggak ada yang bunyi. Tapi kan saya pernah cerita juga tuh, begitu di Kabupaten Kediri, Pak Sutrisno ngajukan nama untuk saya survei. Ini siapa Pak? Ini istri saya. Ini siapa? Ketua ini siapa? Ketua ini siapa? Istri saya juga. Wow, oh iya bener Pak. Pertama kali dalam hidup saya kan mendengar begitu. Dua istri maju. 2 istri survei ya. Kok bisa maju? Dia masukkan ke dalam survei. Kok bisa Pak dua-duanya? Ya dua-duanya mau maju, dua-duanya ada yang minta dari masyarakat. Ya sudah. Biar nanti rakyat aja yang memutuskan. Jadi sebetulnya yang memulai kalimat biar rakyat memutuskan itu namanya Sutrisno buat Kediri. Akhirnya dua-duanya maju bersama dengan calon-calon yang lain. Betul-betul dua istri maju dua-duanya dan menang kan di surveinya kan saya bilang, Mas, mana yang paling dukung masyarakat? Ibu istri yang pertama Pak, ibu yang pertama nih. Gitu. Ternyata seperti hasil survei ya yang dipilih rakyat adalah ya istri yang pertama itu. Dan sampai akhirnya singkat saya menjabat 2 kali. Dan kalau nggak salah yang kedua kali juga, nanti netizen tolong dicek ya. Kalau nggak salah bertarung lagi dengan istri yang kedua itu, masih menang juga. Istri pertama. Ya pokoknya istri yang pertama ini menang 2 kali lah. Gitu. Yeah. Jadi intinya Anda bisa masuk dalam kontestasi gitu ya. Tetapi ya pertarungan yang sesungguhnya adalah dalam proses kontestasi itu. Kalau Anda nggak dipilih oleh orang, nggak bisa. Anda nggak didukung rakyat, nggak bisa. Nggak akan jadi. Banyak kasusnya. Itu kompetisi di luar internal partai ya. Bahkan kayak kalau kasus Partai Demokrat tahun 2010, Mas Anas di internal Partai Demokrat, notabene-nya orang luar bisa menang melawan orang yang didukung oleh Pak SBY di internal. Betul. Itu di internal ya. Kalau di luar lebih ganas lagi lautan bebasnya kan. Betul. Anas mengalahkan Andi. Kan begitu kan di Malarang ya kan? Waktu itu yang istilahnya di-endorse oleh Pak SBY. Sekretaris tim pemenangannya namanya Ibas. Iya, sekretarisnya Pak Andi Malarang. Sekretaris pemenangan. Betul. Ketua pemenangannya Narwi Ramli waktu itu. Iya. Jadi sebetulnya contoh bagaimana pentingnya pilihan rakyat itu dalam bentuk yang lain adalah keluarga Bu Mega, keluarga Bung Karno.
ada PDI Perjuangan ketua umumnya Megawati Soekarno Putri, ada pelopor Rahmawati Soekarno Putri, ada PNI Marhainis kalau tidak salah Sukmawati, yang didukung oleh masyarakat, yang lolos PT, yang menang pemilu namanya PDI Perjuangan Megawati. Partai pelopor nggak lolos PT, Sukmawati PNI nggak lolos PT. Gitu. Jadi hakim tertinggi itu kalau bicara demokrasi, bicara pemilu itu adalah rakyat. Gitu. Jadi ya balik lagi nih kan misalnya lagi rame nih. Wah, ini kan politik dinasti segala macam. Ya sebetulnya jurinya adalah masyarakat. Kalau masyarakat tidak menghendaki, nggak akan ada cerita akan jadi gitu. Tapi kan masalahnya begini, persepsi soal sebuah pertarungan lapangan yang setara, yang adil itu kan penting dalam demokrasi. Ketika lapangannya setara dan adil, atau minimal dipersepsikan adil, gitu kan, hasil pemilunya juga akan lebih legitimate pasti. Nah ini gimana menjawab persoalan ini? Yang satu sama-sama misalnya terlihatnya sama-sama adil, tapi satu boleh pakai doping kan, bisa pakai steroid gitu. Satu pakai sarung tinju, pakai merica, yang satu enggak. Perih juga mata kan Mr. Q kan. Meskipun sama-sama berkompetisi nih ya, dan ditonton oleh orang, ada jurinya, ada wasitnya. Iya, jadi kan penting bahwa untuk membuat sebuah aturan yang tidak melanggar hak asasi. Menurut saya kata kuncinya itu loh, aturan yang tidak melanggar hak asasi. Menurut saya ini yang perlu dipertimbangkan dan dipikirkan ulang oleh para pembuat undang-undang di negara kita. Kamu tuh bikin aturan-aturan misalnya kayak usia. Ini kan soal usia ini kan selama ini sering luput oleh kita. Diterima-terima aja gitu loh. Padahal sebetulnya jangan-jangan ada barrier to entry di sana yang berkaitan dengan hak asasi manusia gitu. Kemarin Mas Yoga menjelaskan ya, waktu itu dia buat undang-undang dari yang 35 terus yang G40, nggak ada perdebatan, nggak ada pembahasan, dan satu-satunya basis kenapa umur 40 kata Mas Yoga kemarin cerita, ya usia Nabi ketika menjadi. Ya kalau usia Nabi kan sebetulnya kan nggak relevan lagi. Kita kan mau cari kepala daerah, cari kepala negara, bukan cari nabi gitu loh. Nggak ada debat, nggak ada apa. Tapi begini, coba ditelusurin lagi, apa iya semua nabi itu dapat wahyu umur 40? Menurut saya nggak juga ya. Kalau dicek bisa ada datanya gitu. Jadi itu kan salah kaprah juga gitu loh. Balik lagi kan kita tadi diskusi sebelum ini. Sebetulnya dasarnya apa? Ya Effendi Ghazali misalnya mengatakan, ya sejauh disesuaikan aja. Orang boleh memilih pada usia 17, berarti dia bisa dipilih juga umur 17. Tapi kalau bicara dengan Ari, misalnya tadi dia mengatakan kecakapan hukum itu pada umur 18, walaupun itu konteksnya undang-undang perkawinan gitu. Menurut saya kalaupun misalnya ada, paling tidak itu sebetulnya ya di luar usia, itu adalah syarat pendidikan lah. Ya kan? Kita mau melamar pekerjaan kan ada syarat pendidikan. Ya kalau saya sih kalau bisa sih memang ditaruh umur sarjana, karena ketika bicara sarjana itu kita diajarin sistem berpikir ya. Paling tidak dalam konteks Indonesia lah. Ilmu filsafat itu kalau saya dapatnya di kuliah, nggak tahu di kampus teman-teman sekalian gitu. Zaman SMA saya nggak ada tuh pelajaran filsafat segala macam, nggak ada. Kalau di SMA saya dulu zaman SMA gurunya yang nggak ada. Nggak tahu ya kalau misalnya di Amerika, filosofinya di Eropa, filosofi masyarakat gitu, ya tetua-tetua ini ya. Walaupun mungkin pelajaran filosofi mungkin ada. Gitu. Jadi saya jelas-jelas mendapatkan ilmu pengantar filsafat, ya, ilmu epistemologi dan sejenisnya itu waktu kuliah. Dosennya Pak Sarlito Wirawan Sarwono salah satunya. Kemudian Pak Fuad Hasan, gitu. Pak Fuad Hasan. Mantap. Nah itu dapatnya di situ. Tetapi kan pada realitas sekarang presiden syarat pendidikannya apa? SMA. Nah, kenapa SMA? Ya kalau kita balik lagi ke belakang pembuatan undang-undang ya. Itu kan informasinya kan keinginan teman-teman PDI Perjuangan gitu. Kenapa begitu? Supaya Bu Mega bisa maju. Di luar argumentasi filosofis teoritis segala macam, akhirnya argumentasi praktisnya adalah bahwa Bu Mega supaya bisa maju calon presiden, karena Bu Mega ijazahnya sampai SMA. Pada waktu undang-undang itu dibuat. Betul. Termasuk ada di 2004 juga tiba-tiba ada syarat kesehatan itu. Yang dianggap ini cara untuk bisa mencegah Presiden Abdurrahman Wahid untuk maju lagi misalnya 2004. Iya. Ada juga. Poin saya adalah ketika itu hanya SMA, ya berarti usia 17 atau 18 berhak memilih dan berhak dipilih dong. Nah sekarang lulus SMA itu umur berapa?
Kan begitu aja. Jadi selama ini, mohon maaf ini jadikanlah pelajaran tahun 2023-2024 ini untuk mereview yang namanya pembatasan-pembatasan usia dalam konteks jabatan publik gitu loh. Apakah selama ini argumentasi atau pemikiran yang ada itu benar-benar kokoh secara fundamental atau ya sesat pikir? Balik lagi kalau benar nih ceritanya Budi nih, cerita Didit nih, bahwa itu kenapa umur 40? Waktu itu Nabi Muhammad. Iya. Bang Yoga kemarin bersaksi. Dan gak hanya Bang Yoga, ada beberapa Bang Yoga bersaksi anggota DPR ya? Anggota DPR. Pembuat itu. Pembuat undang-undang. Lo ini pemirsa dengarkan. Ternyata syarat 40 ini ya, syarat 40 itu ternyata patokannya adalah Nabi Muhammad ketika jadi nabi. Lah ini kan milih nabi. Dan bukan milih nabi. Jadi nabi. Dan gak ada yang protes, gak ada yang bukan milih presiden, wakil presiden. Kalaupun nabi waktu itu dianggap sebagai pemimpin, Mr. Q. Ya. Ini kan memimpin masyarakat jahiliyah. Saya mau tambahin lagi. Saya mau tambahin lagi. Ya. Dengan Anda mengatur bahwa usia wapres 40, Anda sedang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu kelasnya wapres. Hah? Loh iya, umur 40 itu kan dipakai buat wapres kan? Presiden wapres dong. Oh, kan presiden juga ya? Oh ya udah oke. Kan kirain wapres doang. Satu tarikan napas Mr. Q. Iya, tapi balik lagi. Ini nabi. Wahyu kok disamakan dengan syarat even presiden aja nggak layak Nabi Muhammad kan? Itu dia, bro, gitu loh. Balik lagi, kalaupun ada elemen di luar usia ya. Di luar usia nih, menurut saya kalau mau ditambahkan itu pendidikan, pengalaman pemimpin juga. Kalau tour of duty atau pengalaman pemimpin pernah menjadi misalnya direksi gitu, boleh. Di Singapura itu untuk jadi presiden pernah memimpin satu organisasi besar. Nah saya nggak apal tuh undang-undang ya baca, tapi ada tuh aturan pernah memimpin organisasi besar. Jadi presiden tuh ada syaratnya pernah memimpin organisasi besar. Entah organisasi besar itu karena perusahaan, entah ormas. Di sana kalau ormas tuh sangat menguji kan, karena susah kan, ngumpulin orang susah. Kan? Jadi balik lagi kan kalau saya mengatakan begini bahwa ya kita harus berpikir secara jernih, secara proporsional. Kalau bicara usia, ya sebetulnya kan secara substansi, saya kira nggak ada yang nggak sepakat tuh bahwa sebetulnya usia itu pembatasan-pembatasannya ini nggak relevan gitu. Cuman kenapa hari ini diributkan? Karena kebetulan bahwa ada yang maju itu anaknya presiden, bahwa kebetulan ketua MK-nya adalah omnya gitu. Coba bayangkan kalau ini bukan anak presiden, ini bukan kemudian ketua MK, ribut nggak orang? Enggak ribut. Saya udah pernah ajuin dulu untuk pilkada nggak ribut. Tuh Ari ngajuin nggak ada ribut. Coba ceritain dulu gimana, apa yang diajukan waktu itu? Apa permohonannya? Permohonannya untuk membatalkan syarat usia 30 tahun untuk calon gubernur. Waktu itu menjadi di bawah? Ya menjadinya kan nggak harus kan, membatalkan aja dulu kan. Oh membatalkan, jadi nggak ada pembatasan usia kan? Kalau dibatalkan nggak ada pembatasan usia kan? Untuk konteks demokrasi, sirkulasi kepemimpinan sebenarnya itu kan. Esensi membuka taktisnya kompetisi, membuka kompetisi. Iya itu. Jadi menurut saya patokannya. Kan ini semangatnya sama. PT 0 itu kan membuka kompetisi. Iya kan, PT 0% itu membuka kompetisi. Pembatasan usia ini juga menggugatnya juga untuk membuka kompetisi. Kalau saya bukan membuka basisnya hak asasi gitu ya, hak asasi. Jadi gini, sebetulnya kalau kita bicara lagi permohonan ke MK itu kan apakah dia bertentangan atau tidak dengan konstitusi. Ya. Itu aslinya itu atau konkretnya itu. Nah, konstitusi mengatur mengenai hak asasi. Begitu ada pasal yang bertentangan dengan konstitusi, otomatis melanggar hak asasi. Begitu melanggar hak asasi, secara esensi pasti melanggar konstitusi. Gitu. Jadi pembatasan-pembatasan itu boleh, harus, tetapi jangan sampai melanggar konstitusi. Nah, disitulah kemudian dia anak presiden. Boleh nggak dia maju calon presiden, calon wakil presiden? Nggak boleh karena dia adalah anak presiden. Melanggar konstitusi. Karena di konstitusi nggak dilarang. Iya kan? Betul. Nah kenapa jadi kemudian Anda marah-marah karena dia anak presiden, karena dia anak wakil presiden? Jangan marah-marah dong. Itu sama saya marah-marah, saya kuliah di UI gitu ya. Saya ketemu teman, anak wakil presiden, ada adik kelas saya anak wakil presiden, Tri Sutrisno namanya, lupa saya. Anak Tri Sutrisno. For Sutrisno. Lia. Kemudian saya marah dengan si ini karena
dia anak pejabat ini karena dia pamannya dosen di situ gitu. Sementara saya bukan anak siapa-siapa. Boleh nggak saya marah? Ya nggak boleh. Bukan salahnya dia kok, dia anaknya wakil presiden. Yang jelas kami semua masuk ke sana lewat yang namanya UMPTN. Saya lolos UMPTN, dia lolos UMPTN. Nah itu dia. Pokoknya sejauh kamu lolos UMPTN, ya berarti kamu berhak. Ya, sekarang namanya, nggak peduli siapapun kamu. Sekarang namanya SMB apa? PTN ya? SMBPTN. Ya kalau masih bingung pemirsa dengan UMKM, UMPTN silahkan dicek lah. Zamannya Mr. Q bukannya masih Sipen Maru. Enggak, saya udah UMPTN saya. Kita SPMB. Karena itu kan ganti-ganti terus kan. Saya zamannya UMPTN. Saya lolos UMPTN, dia lolos UMPTN. Apa saya boleh marah sama dia? Kamu anak wakil presiden ya. Dasar kamu politik dinasti. Dasar kamu nepotisme gitu. Enggak, dia ikut UMPTN juga. Balik lagi. Sekarang ada nggak anak menteri yang nggak lolos UMPTN? Banyak. Saya yakin banyak yang lolos UMPTN. Banyak. Ada satu anak selevel itu yang gua kenal kan. Masuknya kelas internasional gitu. Iya. Itu kan dia. Iya, jadi dia nggak lolos UMPTN. Menurut saya sih begitu. Sejauh dia tidak melanggar hak asasi, ya nggak bisa dibatalkan gitu. Tapi bahwasanya kemudian dia sebagai anak wakil presiden punya tempat rumah, punya kamar yang luas, punya lampu yang terang, punya kesempatan bimbel yang paling bagus, paling mahal, diantar supir gitu. Sementara saya bimbelnya Primagama. Ini juga nostalgia nih yang pernah ikut bimbel-bimbel Primagama. Kalau Bambang Pacul tuh punya bimbel dulu misalnya. Apa? Namanya Prismagama. Prismagama. Terus saya naik angkot, ya kan, bayar ininya, cicilannya, bayar uang kursusnya susah. Ya itu takdir saya dan perjuangan saya gitu. Jadi balik lagi, kita kan harus proporsional. Secara usia menurut saya nggak ada argumentasi untuk menolak ini. Tetapi jadi rame kenapa? Karena sideline-nya ini. Bahwa dia kebetulan anak presiden, bahwa kemudian pamannya kebetulan jadi ketua MK. Apa saya bisa marah sama teman saya yang anaknya dosen? Saya punya teman kuliah yang ibunya dosen saya di Fakultas Psikologi. Oh, kamu ini nggak berhak nih masuk sini, kan ibumu dosen. Nah, nggak bisa juga, nggak bisa kita chief. Nggak bisa karena dia anaknya dosen lalu dia nggak boleh masuk di situ. Jolim kita. Jolim tuh setingkat atas zolim. Jolim. Iya. Gitu. Dan dia mampu-mampu aja kok. Dia bagus-bagus aja. Bukan yang paling pinter kayak saya, tetapi ya kita kan kita kan ya ada tugas kita kerjakan. Kerjanya sering bareng karena dia bagian dari peer group saya, jadi saya tahu cerita hidupnya. Gitu. Kayak begitulah cara kita. Kita ini sekarang ributnya oleh sideline-nya, oleh variabel-variabel di luar substansi itu sendiri. Iya. Kalau kita coba lihat ini fair ya harusnya sih kita bisa terima ini. Mana ribut Ari kan gitu. Lolos nggak permohonannya? Ya tentu tidak. Tapi kalau harus pakai tangan kekuasaan untuk meloloskan ini ya kenapa enggak kita pernah. Coba balik lagi gini ya. Kan? Misalnya gini, permohonan pemilu serentak oleh Effendi Ghazali. Effendi Ghazali ini agak sering ya. Dan kawan-kawan. Hobi. Bisnis modelnya kayak. Iya sering dia. Hobi. Dia kan mendekati dia cuma Denny Indrayana sama Prof. Yusril. Itu dia di MK nerjemahin Hakim juga nggak dia? Tadi Pak Hakim. Maksud Pak Hakim itu begini. Itu kan diterima kan? Iya. Dan berlaku sekarang. Rekornya gitu. Agak paten deh. Dengan segala konsekuensi yang terjadi. Lalu kemudian orang ngeributin nggak? Coba waktu itu kalau misalnya Effendi Ghazali anaknya presiden siapa gitu, diributin nggak?